guru pun sudah dimasuk soal aplikasi dan bisa digunakan di tahun depan, tahun-tahun seterusnya. Solusi dari semua sektor teknologis nah ini untuk logiknya seperti ekspor ekspor admin sama seperti yang cepat aktivitas baru yang dimana tentang kelas soal lalu menu users ya di sini ada administrator sistem, yaitu ini yang sekarang login ini tenaga pendidik atau guru dan peserta didik ya di sini. Nah seperti ini. Untuk login kita bisa gunakan di sini ya. Orang ini bisa login atau enggak di sini statusnya ya. Untuk yang login otomatis kita disable ya. Karena kan kita sedang login ya. Kalau kita namanya handlernya di sini. Kalau sedang login nggak bisa statusnya dirubah. Tapi kalau yang bukan yang login statusnya bukan admin, dia nggak akan bisa. Kalau statusnya admin dia akan bisa merubah untuk status ini. Nah ini sama, tambah user, edit, delete-nya di sini. Nah ini tenaga guru, pendidik, sama seperti administrator sistem. Nah yang jadi pembeda di sini adalah di peserta didik ya. Admin tidak bisa menambah user atau ngedit atau delete di sini karena kita punya menu sendiri untuk siswa. Di sini hanya bisa untuk status untuk loginnya saja seperti yang tadi ya. Nah yang kedua kita ada menu kelas ya di sini. Nah sesuai yang saya info di depan tadi ya, bank soal ini akan bisa digunakan untuk tahun ini, tahun depan, tahun-tahun selanjutnya. Karena di sistem aplikasi yang kita buat ini kita sudah menerapkan tahun ajaran. Jadi misalkan tahun ini tahun 2005, 2006 tahun ajarannya ada total 1000 soal, kelasnya sekian, siswanya sekian. Nanti begitu tahun 2006, 2007 tahun ajarannya, kelas yang ini kita bisa naikkan ke kelas yang lain. Jadi ada menu kenaikan kelas di sini. Siswanya yang lulus juga. Untuk soalnya tetap akan ada di sistem ini. Jadi si siswa yang naik kelas tadi masih bisa melihat histori ujian-ujiannya di kelas-kelas yang kemarin. Guru pun sama, admin pun sama, masih bisa melihat histori-histori. Jadi sistem ini udah lumayan bagus ya. Sama seperti di menu user ya. Di sini saya tidak langsung menampilkan tabel-tabel, tapi saya menggunakan card-card atau akordion nanti ya di sini. Di menu-menunya supaya tampilannya UI-nya lebih familiar ya dan lebih terkelompok ya, terkonsentrasi ya. Nah, di sini. Nah, untuk menambah kelasnya ada di sini. Nah, seperti ini nambah. Untuk ngeditnya langsung di cardnya sini. Edit dan delete-nya langsung di card sebelah sini. Yang ketiga menu siswa ya. Menu siswa. Nah, di menu siswa ini kita langsung dihadapkan sama seperti ini. Karena ini tahun 2005 tahun 2006 ya ajarannya, baru beberapa siswa yang saya masukin di sini. Nah, di sini terlihat dari bentuknya sama seperti card ya. Nah, di sini ada gambaran umum tentang kelas itu. Kelas 1 umum A. Ini umum ini adalah jurusan ya. Karena agar bisa diproyeksikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya, bukan hanya untuk anak SD SMP tapi bisa digunakan untuk jenjang yang lebih tinggi. Tahun ajarannya, nah di sini ada walinya, diaturnya dari kelas tadi menu kelas. Nah di sini ada total siswa yang ikut laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah untuk mengelola kelas ini ya kita tinggal
klik untuk kelola siswa di kelas ini. Nah, di sini nambah. Nah, di sini sudah kita gunakan untuk fitur ya, download format, untuk importnya dan juga ekspornya di sini ya. Nah, untuk formatnya seperti ini, kita dihadapkan untuk seperti format Excel ya. Jadi kita bisa, nah seperti ini. Kita tinggal hapus, kita tinggal mencontohkan seperti ini susunannya. Kita bisa upload nanti ke sistem seperti ini. Karena kita masuknya dari kartu siswa kelas 1 umum A, jadi import ini hanya khusus di kelas tersebut yang kita pilih. Seperti itu. Yang kita pilih. Di sini juga ada handler. Jadi misalkan nanti ada niche-nya yang sama, emailnya sama, dia nggak akan masuk karena akan ada beberapa penilaian seperti ini. Baris 3 kolom ini, nah ini bermasalah, import gagal. Dari 2 tadi yang masuk hanya 1 yang belum. Nah, ini ada verifikasi ya. Ada NISN, NIS sama email. Kita verifikasinya. Di sini ada NIS yang sama 6789 di sini. Jadi nggak akan bisa masuk. Sama dengan yang mana? Mungkin di kelas lain. Nah, itu karena NIS itu adalah primary key ya kalau di database ya, yang unik, nggak boleh sama siswa satu sama yang lain. Nah, untuk ekspornya sama ya, seperti biasa kita bisa ekspor di sini dari kelas yang ada di sini. Nah, ini seperti inilah. Nah, nanti muncul seperti ini. Selanjutnya di menu siswa, saya lupa ya untuk menginfokan, di menu siswa awal ini di atas itu sudah ada operasi siswa global ya, dimana saya setup menggunakan akordion. Ini tinggal diklik, nah ini akan muncul seperti ini. Di sini sama, bedanya sama yang di dalam tadi seperti apa. Kalau yang di dalam hanya khusus untuk kelas tersebut yang dipilih, sedangkan kalau yang di sini ini untuk semua kelas umum. Di sini semua kelas umum. Nah, di sini akan menampilkan semua kelas. Nah, seperti itu. Semua sama. Dari format ada, importnya juga ada, terus ekspornya juga sama. Cuman bedanya di sini ada pemilihan kelas. Nah, seperti ini. Dia menampilkan 1 siswa, 10 siswa, 4 siswa sesuai dengan ada yang di sini 1, 10, 4. Jadi kita bisa pilih, misalkan mau kelas yang mana yang mau diekspor, ingin tahu data siswanya seperti apa, ya tinggal diklik aja. Oh seperti ini, saya ingin 2 umum A sama 1 umum A aja. Ya tinggal oke, nanti otomatis kita klik ekspor. Nah, kita akan dapat ekspor untuk data-data siswa ya. Dan di sini sudah saya gunakan untuk per kelas itu per sheet ya. Kalau untuk yang siswa semua per sheet ya. Jadi ini ada sheet 1 umum A dan sheet 2 umum A di sini. Kita gunakan per sheet, jadi per kelas itu per sheet supaya admin tidak kebingungan ya. Nah, kita contohkan untuk ekspor semua kelas ya. Nah, di sini sama. Dia akan per sheet. Nah, seperti ini. Nah, 2 umum A. Nah, ini ya, kita tampilkannya semua seperti itu. Oke. Lanjut untuk menu mata pelajarannya di sini. Nah, untuk menu mata pelajaran sama. Dengan menu-menu yang lain kita menggunakan card untuk pemilihannya supaya apa? Supaya kita nggak kebingungan ya sebagai admin ya. Mata pelajaran tingkat 1 sudah dikelompokkan sendiri dalam satu card, satu wadah seperti ini.
mata pelajaran tingkat 2 sama 3 sama 4 sama sampai mata pelajaran tingkat 6 ya. Jadi semuanya satu dalam satu kart ya. Seperti ini. Untuk menambahnya di sini ya. Kita tambah untuk mata pelajarannya. Kita pilih tingkat kelasnya yang sesuai agar bisa muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul di sini mata pelajarannya, kita bisa menambah babnya di sini. Nah, seperti ini. Babnya kita gunakan juga akordion ya, supaya bisa menghemat ya. Jadi bisa disembunyikan, bisa ditampilkan seperti ini. Jika nggak ada babnya, ya dia otomatis kosong. Jika ada babnya, dia nampilkan babnya. Nah, belum ada bab untuk mata pelajaran ini. Seperti itu. Nah, untuk nambah babnya kita di bawah akordionnya sini. Nah, contoh seperti ini nggak ada babnya, kita tinggal klik tambah untuk nambah bab. Selanjutnya penugasan guru ya. Sama di penugasan guru kita juga menggunakan cards semua di sini sama seperti ini, dan sama menampilkan tahun ajaran ya. Semuanya berdasarkan tahun ajaran ya, tidak ada yang berbeda ya di sini. Semua berdasarkan tahun ajaran. Nah, contoh saya di sini mengelola ini ya, Bapak Guru Ahmad Maulani ini. Nah, di sini kita dihadapkan lagi dengan kart. Bapak guru ini mengajar di kelas 1 yang apa, kelas 2 yang apa, mata pelajarannya apa, tinggal diklik aja seperti ini. Nah, tinggal diklik, pilih, lalu simpan. Untuk mata pelajaran yang sudah ada gurunya, sudah diajar oleh gurunya, dia akan seperti ini. Nah, ini tandanya udah diajar oleh guru, seperti itu. Nah, setelah itu tinggal simpan, dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini ya, ini muncul di sini. Tinggal lagi kelola, pilih kelasnya, mata pelajarannya apa, simpan, selesai. Nah, yang selanjutnya adalah soal ya di sini. Nah, ini yang jadi puncaknya itu di sini ya, soal ya, karena ini kan tujuannya kan untuk ujian ya. Jadi ini bank soalnya di sini. Ini sama seperti menu kelas ya, dimana di awal halaman kita langsung dihadapkan dengan operasi soal global. Kalau yang di sana tadi kan siswa ya, bisa import global ya. Nah, di sini bisa ekspor import global, di sini juga sama. Di sini bisa import semua soal dari beberapa kelas sekaligus. Nah, tapi ini tidak disarankan ya, karena nanti kalau udah terlalu banyak pasti nanti ada salah satu yang tipu. Ah, ini yang berbahaya. Kalau ada tipu seperti ini, meskipun kita sudah kasih keterangan ya di sini ya, catatannya seperti ini ya. Nah, di sini sama seperti import yang di kelas tadi ya, di siswa ya. Kita sudah memberi gambaran bahwa di sana itu, di sistem ini yang tersimpan nama mapelnya itu seperti ini, nama babnya seperti ini harus sama, tingkat kelasnya seperti ini harus sama. Dan tipe soal kita bisa sampai 6 jenis ya. Ada PG, pilihan ganda, PG kompleks, yaitu yang bisa milih pilihan ganda tapi lebih dari satu, benar salah, isian singkat, pencocokan, dan juga esai di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal contoh seperti ini, soalnya sampai berapa kita langsung bisa import. Nah, yang selanjutnya importnya di sini ekspor ya. Di sini bisa ekspor ke PDF sama Word. Nah, di sini untuk ekspor saya ada dua pilihan ya. Di sini ada ekspor semua soal yang udah terpublish. Jadi admin atau guru bisa membuat soal, tapi soal itu belum bisa dikeluarkan untuk ujian karena soal itu masih dalam pembenahan. Seperti itu misalnya. Nah, ini ada pilihan di sini.
Nah, kita contohkan ini disertakan kunci jawaban atau tidak. Nah, misalkan tidak ya tidak usah. Misalkan disertakan tinggal diklik saja. Nah, ini ada pilihan PDF sama Word. Nah, seperti itu. Nah, ini saya contohkan untuk ke PDF ya, biar nggak terlalu panjang juga videonya. Ini datanya sangat lumayan banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, kunci jawabannya sudah disertakan ya, sesuai dengan permintaan kita ya. Jadi bisa dicentang di sini atau enggak. Nah, kalau untuk yang kedua ini kita pilih. Saya hanya ingin ekspor mata pelajaran kelas satu, misalkan ini ujian tengah semester. Kita mau offline. Nah, ini enaknya di sini. Kita pilih tingkat satu, misalkan mau ujian tengah semester, mau ujian offline, kita tinggal pilih mapelnya, tinggal pilih babnya, kita tampilkan soalnya di sini, kita tinggal pilih. Nah, di sini juga kita sertakan ya tipe soalnya, pilihan ganda kompleks, benar salah, bercocokan ya. Nah, setelah kita cek atau kita pilih semua atau bila kita pilih yang menurut kita perlu, nah, kita tinggal klik selesai di sini. Oh, masih kurang, kita tambah lagi seperti itu. Tadi bab kali, kita sekarang ke bab tanpa, tinggal klik tampilkan soal, kita tinggal pilih selesai. Seperti itu sampai soal banyaknya yang kita mau. Nah, setelah itu tinggal klik ekspor ke PDF. Nah, ini total tadi sekitar 6 ya. 6 soal ya. 6 soal disertakan dengan kunci jawaban ya. Programnya akan ngerender sendiri seperti ini. Nah, ada 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Kunci jawabannya juga 6. Seperti itu. Nah, untuk menu yang spesifik, daripada kita salah nanti seperti apa importnya, ekspornya, nah kita beri menu seperti card, sama seperti menu-menu yang lain. Tinggal klik saja masuk ke yang spesifik. Misalkan kita masuk ke kelas 1 mata pelajaran matematika, babnya bab kali misalkan. Kita tinggal klik. Nanti kita langsung diarahkan ke bab yang spesifik. Nah, di situ kita bisa nambah, ngedit, sama bisa ekspor juga, bisa impor juga ke PDF, ke Word, bisa sertakan kunci, sama sama semua di sini. Tinggal pilih soal manual dari tabel. Nah, seperti ini kita tinggal klik. Nah, kita tinggal pilih yang mana saja. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jadwal ujian. Di sini jadwal ujian seperti ini. Kita ada tingkat kelas, mata pelajarannya di sini sudah terlihat. Di sini juga sudah ada info yang sedang berlangsung atau yang akan datang di sini. Nah, di sini ada satu ujian yang akan datang ya di sini. Dari informasi card atau akordeon di sini, nah, ada kelas 2 di sini yang akan datang. Nah, ini. Dan itu adalah matematika. Kita bisa lihat jadwalnya, bisa tambah jadwal di sini. Di depan juga kita beri menu lagi untuk ekspor ya. Bisa sertakan siswa atau enggak ya, seperti ini. Misalkan jadwal ini mau di print untuk memberitahu info ke siswa-siswa, kita bisa ekspor. Misalkan ekspor semua ya, nanti semua yang ada ujiannya akan ke ekspor ya.
Nah, ini sih kita coba ekspor semua, sertakan daftar siswa ya. Yang diekspor hanya ujian yang akan datang, ujian yang selesai, ujian yang sudah mulai tidak akan ke ekspor ya. Karena kan ini sifatnya kan untuk pemberitahuan, jadi yang akan datang saja. Nah, waktu pelaksanaannya, nama ujiannya, mata pelajaran, siswa pesertanya siapa aja di sini udah muncul. Seperti itu. Nah, misalkan mau pilih, oh yang ujian cuma kelas 5 sama kelas 6. Ya udah, kita tinggal pilih. Tinggal ekspor jadwal yang terpilih. Seperti itu. Karena kita di sini yang ada soal ujian akan datang kelas 2, kita kasih kelas 3, nanti pasti yang kelas 3 kosong ya. Nah, yang muncul hanya kelas 2. Kelas 3-nya kosong. 40, 50, 60. Nah, seperti itu. Jadi yang ditampilkan hanya kelas 2 saja. Seperti itu. Nah, nanti kita coba ya untuk membuat jadwal ujian ya, atau ini kita edit aja ya biar lebih cepat ya. Di sini nama ujian yang akan dimulai itu ini yang akan datang ya. SRY ini 1 menit aktif, kelas pesertanya ini kita edit ya di sini ya. Nah, di sini karena kita sudah filternya dari depan, kita sudah otomatis tingkat sama mata pelajarannya. Jadi admin tidak akan bisa salah karena sudah terverifikasi di sini untuk tingkat sama mata pelajarannya. Nah, lagi-lagi di sini untuk tipe soalnya ya, di sini kita bisa ambil acak dari bank soal. Jadi misalkan ada UTS tengah semester, ujian tengah semester, ada bab 1 sampai bab 6 yang akan diujikan. Nah, kita bisa pilih di sini babnya sampai bab 6. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sama bab 6. Kita untuk ujiannya misalkan 10. Di situ ada 6 atau ada 5 bab lah yang paling gampang ya. Setiap bab kita mau tampilkan 2 soal. Nah, kita tinggal klik di sini 2, ketik di sini 2. Jadi nanti setiap bab itu akan diambil 2 soal secara acak. Seperti itu. Untuk diberikan kepada siswa ya. Jadi nanti setiap siswa bisa mendapatkan soal-soal yang berbeda jika bank soalnya banyak ya. Nah, selain itu kita juga ada pilih soal secara manual. Nah, seperti ini. Matematika, babnya apa? Misalkan semua bab, ya udah semua bab nanti muncul semua yang terkait dengan mata pelajaran matematika tingkat ini akan muncul semua soal. Jika kita tinggal pilih seperti itu. Kita tinggal pilih. Nah, nanti muncul di sini. Kalau salah kita tinggal buang, hapus. Tinggal pilih di sini, tinggal simpan. Atau kalau sudah ada contekan soalnya ya, kita tinggal cari pertanyaan, tinggal klik yang sesuai ya. Seperti itu ya. Untuk nanti akan muncul di sini 2 soal terpilih ya, seperti ini ya. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, durasinya bisa kita atur, waktu mulai dan waktu selesai juga kita bisa atur. Statusnya aktif atau draft ya, seperti itu. Aktif atau draft. Nah, di sini kelas pesertanya. Di sini sudah otomatis kunci ya, karena ini tingkatnya kelas 2 ya, otomatis yang ditampilkan di sini juga hanya kelas 2. Seperti itu. Nggak akan ada kelas 3 di sini. Nah, setelah itu ada pengaturan tambahan ujian ya di sini. Tampilkan timer sisa waktu ya. Acak urutan. Jadi jawabannya itu bisa diacak atau enggak sama sekali. Di sini tampilkan pembahasan. Maksudnya adalah jawaban siswa dengan jawaban yang ada di sistem itu seperti apa, bisa ditampilkan jawaban siswa ini benar atau enggak. Nah, lalu hasilnya bisa ditampilkan seperti ini, manual, langsung, atau setelah jadwal berakhir.
Kalau setelah jadwal berakhir ya otomatis setelah jadwal waktu ujian ini selesai. Misalkan ujian UTS nanti hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ujian, Sabtu nanti ditampilkan hasilnya. Ya kita plot waktu selesainya di hari Sabtu jam sekian. Jadi nanti hasilnya akan muncul di hari itu jam itu juga. Seperti itu. Kalau setelah jadwal berakhir. Di sini bisa menggunakan token untuk ujiannya ataupun tidak juga bisa ya. Nah, kita nanti coba ya di sini kita aktifkan dulu jamnya ya. Jam berapa perkiraan 55 sekarang 7.55, coba 8 8.05 ya, kita simpan di situ ya. Nah, kita agak cepat jadinya. Nah, ini udah, biar nanti ujiannya jam 8 ini ya. Nah, setelah itu hasil ujian. Di sini admin bisa mengetahui hasil-hasil ujian dari tahun ajaran yang sebelumnya ya. Misalkan ini tahun 2024, kita bisa tampilkan di sini. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, sekaligus muncul sekalian ranking siswanya ya. Dari hasil ujian itu maksudnya ya, bukan keseluruhan ya, bukan raport ya. Tapi peringkat dari hasil ujian itu aja. Dari yang terbesar sampai terkecil nanti muncul di sini. Nah, ini untuk proses kenaikan kelas. Nah, di sini sudah kita berikan informasi bagaimana cara untuk tahun ajaran baru ya. Nah, di sini sudah kita berikan informasi, bisa dipahami nanti caranya seperti apa. Kita tinggal pilih tahun ajarannya yang lama sebelum yang sekarang diaktifkan. Kita tinggal pilih kelasnya, misalkan seperti itu. Nah, setelah muncul seperti ini, naik, pindah, atau lulus atau keluar. Kalau tinggal ya tetap, kalau lulus ya keluar. Nah, di sini karena dia masih kelas 3 ya, dia nggak bisa lulus karena masih kelas 3. Nah, seperti itu. Jika tinggal kelas ya otomatis tetap bisa pilih ya. Jika naik kelas ya kita tinggal pilih arahkan kemana, seperti itu. Nah, tahun ajaran tujuannya yang aktif ini udah otomatis ya, nanti masuknya ke sistem di sini ya. Nah, tinggal proses pindah siswa, udah otomatis pindah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pengaturan aplikasi. Nah, di sini adalah pengaturan aplikasi. Nah, pengaturan aplikasi ini adalah dari login, awal, gambar, logo, alamat sekolah itu semuanya ada di sini. Kita tinggal bisa ganti-ganti di sini ya, logonya seperti ini. Untuk pengaturan tahun ajaran, nah ini di sini. Kita atur di sini. Ini nanti akan menjadi filter default ya di seluruh aplikasi ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir untuk admin ya, ini ada maintenance ya. Nah, maintenance di sini kita ada namanya backup database. Di sini nanti akan muncul di sini, bisa di-download, disimpan di mana. Ada backup file, terkhusus adalah gambar sama foto-foto siswa ya. Di sini yang kita upload ya. Nah, ini masuk di sini. Kita tinggal bisa download juga. Nah, terus di sini ada cara untuk restore-nya ya. Kita sudah berikan info di sini caranya seperti apa. Kalau mau instalasi baru di sini juga sudah ada caranya seperti itu. Sangat mudah sekali ya menggunakan Laravel ini ya. Ini saya coba contohkan satu ya untuk membuat soal baru. Itu seperti ini. Kita menggunakan Tiny MCE ya di sini ya. Nah, lagi-lagi di sini kita udah kunci ya untuk
tingkatnya, mata pelajarannya, sama babnya udah kita kunci di sini. Nah, di sini kita bisa pilih tipe soalnya. Pilihan ganda otomatis di sini ada opsi A, B, C, D sampai E ya di sini ya. Pilihan ganda. Untuk pilihan ganda kompleks sama A, B, C, D, E sama. Tapi untuk kunci jawabannya kita bisa pilih seperti ini. Nah, kalau pilihan ganda hanya satu jawaban seperti ini. Nah, untuk benar salah ya sama seperti ini. Untuk isian singkat di sini kita bisa menggunakan tanda pipa seperti ini. Untuk misalkan Presiden RI, kita ketik di sini Soekarno misalkan. Nah, terkadang teman-teman siswa ngetiknya Soekarno. Nah, ini bisa. Untuk besar kecil kita sudah ada validasi ya. Jadi nggak masalah, besar kecilnya itu nggak masalah. Yang terpenting ejaannya, huruf-hurufnya ini harus benar. Nah, jadi si guru atau admin perbanyak di sini. Kalau memang isian ada di sini Soekarno, ada Soekarno, ada Insinyur Soekarno, misalkan seperti itu ya. Ada titiknya, lah itu diperbanyak di sini. Nanti sistem yang akan memilih jawaban ini yang cocoknya di mana. Seperti itu. Di sini ada bobot nilai. Jadi satu soal karena ini tingkat kesulitannya sulit, jadi nanti bobot nilainya juga harus diisi. Oh, seperti ini. Tingkat kesulitannya seperti ini. Ini nanti yang menandakan nilai si soal ini nanti lebih besar daripada soal lain. Itu di sini. Kalau disamakan semua ya nggak masalah. 10, 10, 10, 10, 10 semua nggak masalah. Nah, selanjutnya ada tipe soal pencocokan ya. Nah, tipe soal pencocokan itu seperti ini. Jadi kolom kiri sama kolom kanan. Jawabannya di sini. Misalkan singa. Itu apa di sini? Karnivora. Misalkan seperti itu. Di sini kambing. Di sini herbivora. Kurang, kita tambah lagi di sini. Misalkan bebek. Nah, di sini unggas. Kurang, kita bisa tambah lagi di sini. Tambah lagi sampai terserah berapa. Nah, setelah itu kita bisa kunci jawabannya dari pertanyaan kolom kiri, jawabannya yang cocok di kolom kanan itu yang mana. Seperti itu, karnivora, kambing. Nah, seperti ini, herbivora, bebek. Di sini unggas. Nah, nanti tipe soalnya di sini yang pencocokan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah esai. Esai ini adalah tipe soal yang dimana guru yang harus menilai dari jawaban siswa itu. Jadi bukan lagi sistem tapi guru. Nah, nanti ada sistem di dashboard guru untuk koreksi ya, koreksi seperti itu. Ya, sekian ini untuk yang login admin ya. Nah, ini sekarang ke login guru. Di login guru untuk dashboardnya sama seperti ini. Kalau kita klik di admin 2005 2006 ya di sini juga akan menampilkan hal yang sama. Tapi guru juga masih bisa menampilkan untuk yang tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin dia ngapain aja. Nah, itu udah bisa. Ini tanpa klik ya, ini udah otomatis ya. Kita klik dia langsung berubah ya. Nah, seperti ini ya. Berubah ya. Nah, di sini manajemen soal, guru dan admin sama-sama bisa nambah soal, edit soal, hapus soal, sama-sama bisa. Bedanya apa? Kalau guru hanya bisa di kelasnya sendiri. Seperti itu. Nah, di 2004 2005 masih belum ada soal yang dimasukkan di sini. Nah, ini 2005 sama di sini ada operasi global ya, ada baru formatnya ekspor
Nah ini mungkin karena gurunya baru ya, tahun 2005 tidak ada ya, 2005 2006 baru ada di sini penugasan. Nah yang terakhir jadwal dan hasil. Nah di sini nanti yang kita akan kembangkan ya nanti ya, 805 ya nanti ujiannya ya. Nah ini 805 ya, kita coba nanti di sini jika ada soal yang tipe soalnya esai dan hasil ujian itu manual dikeluarkan oleh guru, nanti akan muncul di sini. Nanti akan muncul di sini. Riwayatnya pun juga akan di sini. Dan guru bisa melihat secara langsung ya siswanya. Nah, ini saya refresh dulu ya. Nah, di sini udah berubah live ya. Nah, setelah live ini guru bisa memantau siswa-siswa yang mengerjakan siapa aja, yang selesai siapa. Nah, di sini belum mengerjakan. Nah, ini kita coba ya di sini. Kita coba, ini kita refresh. Ini udah live. Karena tanpa token kita kerjakan. Karena 1 menit ini udah selesai nih. Oh belum. Matahari terbit. Ini kita jawab aja lah. Misalkan seperti ini. Ini habis ini kita kasih contoh ujian yang ada soal esainya ya. Nah ini menunggu kemungkinan ini karena manual atau apa ini? Oh ya manual ini. Nah, kalau seperti ini manual ya. Karena tidak ada soal esai yang dikoreksi, maka jawabannya seperti ini statusnya. Semua siswa telah dinilai karena memang tidak ada yang dikoreksi. Guru hanya tinggal klik rilis untuk hasil ujiannya. Seperti itu. Di siswa nanti muncul informasi bahwa sudah dirilis. Tapi karena jadwal si ujiannya belum berakhir, nilainya belum muncul. Tapi kalau sudah muncul akan seperti ini. Lihat hasilnya seperti ini. Jika pembahasannya nanti diklik, nah di sini juga akan muncul pembahasannya. Kita coba satu ujian aja ya. Nggak usah banyak-banyak soalnya. Kita tambah yang di sini aja kelas 2 ya. Kita tambah sebenarnya karena di sini draft kita unduh soalnya dari sini kita impor dari yang sini aja. Nah seperti ini sudah kita impor. Karena agak banyak dikit ya, ada soal esainya juga ya. Nah ini ada esainya draft. Nah, kita harus edit ke habis edit. Oke, nanti akan ada 6 soal, 1 2 3 4 5 6. Oke, kita buat ujian kelas 2 ya. Kita tambah di sini ujiannya tes. Oke, kita ambil aja 6 soal. Kita tampilkan pembahasannya tapi hasilnya manual ya.
karena di sini ada soal esai, jadi eh, skor yang dihasilkan tidak bisa 100 karena ada satu soal atau beberapa soal yang esai yang harus dikoreksi manual oleh guru. Hasilnya pun sama manual ya. Nah kalau manual tuh nanti. Nah ini jam 10, nanti di sini tanggal 11, 08, 12 PM ya. Ini selesainya 08, 14 status aktif kelasnya ini. Oke, sebentar. Kita kembali sejenak ke guru ya. Nah, di sini muncul sudah langsung akan datang jam 20.12. Ini lihat ya. Oke, ini udah selesai satu ya karena kita udah coba mengerjakan tadi. Tindakan nggak ada yang dikoreksi, tingkat kelasnya. Nah ini kita bisa lihat langsung yang tadi ya hasilnya berapa. Karena jawabnya salah ya 0. Nah ini harusnya sudah belum mulai, kurang 1 menit lagi. Oke, kurang sedikit. Oke, sudah di sini, kita muncul di sini. Kita tinggal ujian ya. Nah ini esai, karena ini esai, ini misal ya saya kasih bobot nilainya 50. Di sini kalau kita tandai ragu-ragu, misalkan buat siswa ya, supaya nanti setelah yang lain udah dikerjakan itu tahu soal mana yang perlu dikerjakan. Di sini setelah kita selanjutnya dia akan berubah jadi kuning, jadi tahu. Nah ini yang soal pasangan seperti ini. Jadi kita tahu, oh ada yang belum saya kerjakan di sini. Kita bisa balik lagi, tinggal klik, kita centang, hilangkan gitu ya. Nah kalau waktu habis dia otomatis udah habis juga, meskipun soalnya kita masih itu ya. Nah di sini muncul ya pembahasan, karena pembahasannya ditampilkan, kita tahu jawaban kita salah atau benar di sini. Benar. Nah, di sini kita salah, di sini kita belum jawab, kita di sini belum jawab, ya, seperti itu. Nah di guru nanti di sini muncul penuh tindakan otomatis di sini. Satu siswa perlu dikoreksi. Nah karena apa? Ada soal esai di ujiannya, seperti itu. Nah jelaskan secara singkat ini soalnya, bobotnya sekian, berapa skor yang dinilai. Nah, misalkan oh 50 ya udah kita kasih 50, nanti ini benar. Setelah disimpan di sini langsung muncul nilainya. Nah skor akhir dari si siswa tersebut udah langsung muncul. Oke, kita bisa kembali, mau ditampilkan langsung hasilnya bisa, tinggal kita klik rilis. Nah tapi menunggu ujian ini berakhir ya. Ujian ini berakhir 11 Juni 2355. Jadi kita harus menunggu.
Oh sudah berakhir. Oh 14, sorry 14 ya tadi. Nah, kita tinggal refresh. Di sini ada notif. Kalau sudah dikoreksi ya, hasilnya sudah terrilis, hasil ujian akhir sampah setelah tersedia. Jadi apa semua ya. Nah, di sini muncul nilainya selesai dikerjakan 72 73 sekarang seperti itu. Terima kasih.